Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Sumber Daya Manusia yang beranggotakan Angge Agisti Amelia dengan NPM 101201113, Hoeru Nisa Ajahra dengan NPM 101200093, Siti Nurrohmah dengan NPM 101201003, Taufik Nurrohman dengan NPM 101200121 yang akan menjelaskan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang memunculkan permintaan SDM. 1. Faktor eksternal, perekonomian, sosial, politik, hukum, teknologi, persaingan. 2. Faktor organisasi, rencana strategis, anggaran perakiraan, penjualan dan produksi, unit usaha baru, perancangan organisasi dan pekerjaan. 3. Faktor tenaga kerja, pensiun, pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, kematian, cuti. Teknik peramalan forecasting. 1. Pakar, keputusan informasi dan instan survei formal oleh pakar, nominal group teknik Q, NGT, teknik Delphi. 2. Tren, ekstrapolasi, indeksasi, analisa statistik. 3. Metode lain, analisis anggaran dan perencanaan organisasi, analisis usaha baru, model komputer. Analisis beban kerja, menentukan berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan berapa beban yang tepat dilimpahkan kepada seorang pekerja. Analisis tenaga kerja, menetapkan kebutuhan tenaga kerja yang digunakan untuk dapat mempertahankan kesinambungan sebuah perusahaan. Persediaan tenaga kerja, memperhitungkan tingkat pergantian tenaga kerja, labor turnover. Dengan rumus, tingkat pergantian tenaga kerja sama dengan sigma tenaga kerja yang berhenti dibagi sigma seluruh tenaga kerja dalam daftar gaji dikali 100%. Rumus ketidakhadiran. Tingkat ketidakhadiran sama dengan sigma ketidakhadiran pada periode tertentu dibagi sigma ketidakhadiran yang seharusnya pada periode yang sama dikali 100%. Konsep tentang jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang pertama, target volume pekerjaan. Volume pekerjaan yang diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Target volume kerja dapat dinyatakan dalam berbagai satuan. Misalnya meter, kilometer, kilogram, jam, hari, orang, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat pelayanan standar adalah volume pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sejumlah pekerja dalam satu satuan waktu dengan standar kualitas tertentu. Penawaran sumber daya manusia internal terdiri dari audit, suksesi replacement chart, dan eksternal terdiri dari kompetisi dan analisis pasar TK. Sistem informasi SDM. Setiap pendekatan yang tertata dan sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dan tepat sebagai dasar untuk mengambil keputusan di bidang sumber daya manusia.
Manfaat SDM: 1. Meningkatkan akses terhadap data SDM. 2. Melancarkan dan membekukan proses-proses. 3. Menyediakan data yang lebih konsisten dan akurat. 4. Menciptakan profil internal yang lebih baik bagi departemen. Fungsi dasar SDM: 1. Menyimpan rincian data pribadi karyawan seperti riwayat karir, kualifikasi, kompetensi, catatan cuti, dan ketidakhadiran. 2. Menyimpan rincian data pekerjaan karyawan, misalnya jenjang, pangkat, gaji, jam. Komponen pokok sebuah